Hey Lur, bayangkan coba, pagi ini lu bangun, mandi, pakai kemeja rapih, pamit sama istri atau bahkan bokap nyokap lu mau berangkat kerja. Tapi sebenarnya yang lo lakuin adalah lu nggak pernah sama sekali pergi ke kantor. Dan yang lebih membagongkannya, lu nggak berniat untuk balik lagi ke rumah selamanya. Ini adalah fenomena yang dinamakan Juhatsu. Secara harafiah artinya penguapan. Di Jepang, tiap tahun ada sekitar 80.000 sampai 100.000 orang yang memilih buat menguap. Lenyap dari radar sosial, ganti identitas, dan memulai hidup baru. Seolah diri mereka yang lama itu sudah benar-benar tiada. Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Apa karena mereka agen rahasia? Tentu bukan, Lur. Karena kebanyakan dari mereka tuh malu. Ya, cuman karena malu sih memang. Malunya tuh bisa jadi karena hutang, malu karena dipecat, atau sesederhana capek jadi manusia yang dituntut untuk selalu menjadi sempurna. Ya, untuk versi standar orang Jepang tuh kan memang ya sedikit tidak masuk akal dalam segi bekerja, bukan? Hari ini kita bakal bedah gimana sebuah negara maju, yaitu di Jepang, bisa punya industri khusus buat bantu orang menghilang di tengah kesunyian malam. Yuk kita bahas aja di Rudik. Di negara lain, kalau lo hilang, polisi bakal sibuk nyariin lo tentunya kan. Tapi kalau di Jepang itu tentunya berbeda. Kalau lo hilang atas kemauan lo sendiri, polisinya cuma bilang, "Oh, ya udah, semoga beruntung aja di kehidupan kalian yang baru." Kenapa begitu? Ya karena Jepang tuh punya undang-undang privacy yang super ketat sih sebenarnya, Lur. Selama nggak ada indikasi kejahatan atau yang lain-lainnya, polisi nggak bakal punya hak buat ngelacak lu lewat GPS atau transaksi ATM buat dikasih tahu ke keluarga. Privasi lo ini tuh bakal menghilang dan dilindungi secara negara. Ironis banget ya. 警察は事件性があるとか何かその犯罪に絡むことであれば人を探したりとかしますけど、自分の意思でいなくなった人を積極的には探さないですね。 Saking normalnya fenomena ini tuh muncul bisnis yang dinamakan Yonegia atau agen pindah malam. Waduh, apaan lagi nih? Mereka ini tuh tergolong sangat profesional, Lur. Perusahaan ini mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Mereka bakal datang ke rumah lo sekitaran jam 2 pagi, angkut barang-barang lo tanpa suara dan tanpa diketahui oleh tetangga sekitar lo, dan mereka akan membawa lo ke kota lain yang disebut tempat kelahiran baru untuk kalian. Luar biasa juga ya. Tarifnya tuh relatif ya, mulai dari 7 juta sampai 40 juta rupiah, tergantung seberapa banyak jejak yang harus mereka hapus di sekitar lokasi. Biasanya nih, pihak agensi ini tuh akan melihat serumit apa kehidupan kliennya tersebut dulu. Ya, terbilang sangat membagongkan banget ya, Lur. Di saat kita sibuk pansos di Instagram biar kelihatannya ada, tapi ini malah ingin menghilang secara begitu aja. Orang-orang ini tuh justru bayar mahal biar dianggap nggak ada. Low profile level dewa banget kan nih. Nah, yang jadi pertanyaan tuh sebenarnya gini, Lur. Kenapa sih mereka harus kabur? Kenapa nggak ngomong baik-baik gitu kalau lagi stres atau bangkrut atau bagaimana gitu? Atau mereka kesepian jadi nggak bisa punya teman cerita? Jawabannya ada di satu kata, Lur, yaitu sekente. Ini soal reputasi atau cara dunia melihat lu. Di Jepang sendiri itu ya, gagal itu bisa dibilang aib nggak sih? Kalau lo dipecat, lo nggak cuma kehilangan gaji, lo juga bakal ngerasa kehilangan hak buat hidup di depan masyarakat. Ya mungkin sudah tradisi mereka atau bagaimana kali ya. Ada juga kan fenomena yang dikenal sebagai
harakiri kan, mereka gagal terus mengakhiri hidup gitu kan. Banyak dari pelaku Johatsu ini tuh sebenarnya bapak-bapak lur, yang tiap pagi pakai jas kerja, bawa tas kerja, tapi perginya ke taman karena aslinya mereka tuh udah di PHK dan tidak mempunyai pekerjaan tentunya. Ya karena mereka nggak sanggup bilang jujur ke keluarganya, sampai di satu titik beban kebohongan itu lebih berat daripada biaya pindah rumah. Jadi ya mereka mungkin memilih daripada mereka melakukan aksi bundir gitu kan, yang biayanya justru bisa bikin keluarga makin susah karena denda asuransi atau pembersihan, mereka tuh cenderung lebih memilih untuk menghilang atau menguap, atau yang lebih dikenal sebagai Johatsu ini. Sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan fenomena ini tuh bisa terus bertumbuh di Jepang. Karena adanya tekanan hidup, masalah rumah tangga, persoalan ekonomi, dan depresi, serta kejenuhan dalam rutinitas bekerja seharian. Dan pernikahan yang tak harmonis yang menjadi penyebab utamanya. Karena sebenarnya gini lur, faktanya ya, mengurus perceraian di Jepang tuh sangat sulit dan berbelit-belit tentunya. Sehingga mereka yang sudah nggak tahan dengan pernikahan justru memilih untuk menjadi Johatsu. Kita sering memuji betapa disiplin dan rapihnya orang-orang Jepang kan? Yah, tapi kita mungkin ada satu hal yang lupa. Kerapian itu seringkali hasil dari menekan semua emosi manusiawi ke dalam kotak kecil sampai akhirnya dia meledak. Johatsu ini tuh terlihat semacam protes diam-diam terhadap sistem yang menuntut manusia jadi sempurna. Terus sebenarnya mereka tuh pindah kemana sih? Ke Mars kah? Ikut Mamang Elon Mas? Tentu enggak ya lur. Pelaku Johatsu ini kebanyakan lari ke daerah seperti Kamagasaki di Osaka atau Sanya di Tokyo. Ini adalah tempat-tempat yang dihapus dari peta resmi pemerintahan Jepang nih lur. Dan kota-kota yang gue sebutin tadi, nggak ada yang nanya nama asli lu tuh sebenarnya siapa. Lu bisa kerja kasar, dibayar dengan uang tunai, dan tinggal di kamar seukuran kayak peti mayat dengan biaya yang tentunya lebih murah. Lu hidup di tengah keramaian, tapi secara hukum lu itu seperti layaknya hantu. Nggak punya asuransi kesehatan, nggak bisa memilih di hari pemilu nasional, dan kalau lu tiba-tiba tiada, ya nggak ada yang tahu lu tuh sebenarnya siapa. Ada nih satu cerita dari seorang pria yang menghilang selama 30 tahun lamanya. Dia tuh cuma tinggal beberapa kilometer dari rumah aslinya. Dia sering lihat keluarganya di pasar, tapi dia udah nggak pernah sama sekali bertegur sapa. Kenapa? Karena baginya dia yang dulu itu sudah lama tiada di hari dimana ia memutuskan untuk menjadi Johatsu. Sangat miris banget ya lur. Tapi nih ya lur, ada satu sisi yang nggak estetik banget dari Johatsu, yaitu keluarga yang ditinggalkan tentunya kan. Bayangin deh, lo lagi nunggu suami lo balik buat makan malam, tapi dia nggak pernah kembali datang. Nggak ada surat, nggak ada kabar, bahkan tiba-tiba nggak bisa dihubungin sama sekali. Banyak istri atau anak di Jepang yang terjebak dalam kondisi yang sangat memilukan ini tentunya. Mereka nggak bisa klaim asuransi atas ketiadaan lo di dunia ini, karena nggak ada mayat atau jasad. Tapi mereka juga nggak bisa move on, karena nggak ada kata perpisahan satupun. Ini adalah bentuk ghosting yang paling ekstrim yang pernah ada. Johatsu ini mungkin jadi jalan keluar bagi para pelari kehidupan. Tapi buat mereka yang ditinggalkan, ini adalah hukuman yang tanpa akhir. 今もう生きてんのか死んでんのか分かんないっていうのは結構辛いものもあるんで。Jadi sebenarnya apa kebebasan diri sendiri itu sebanding dengan trauma seumur hidup oleh orang-orang tersayang? Sedikit
Membingungkan ya? Johatsu ini tuh merupakan sedikit bukti kalau kemajuan teknologi dan ekonomi nggak selalu berbanding lurus dengan kesehatan mental. Negara Jepang mungkin punya kereta tercepat kan lur? Tapi mereka juga punya cara tercepat buat bikin orang merasa nggak berharga. Jangan sampai nunggu menguap baru kita sadar kalau tekanan hidup itu sebenarnya nyata dan tidak bisa dihindari. Kadang lebih baik kelihatan gagal di depan orang lain daripada harus hilang dari kehidupan sendiri kan. Coba lur, menurut kalian kayak gimana nih harusnya orang-orang yang melakukan johatsu ini? Haruskah mereka menjalani hidupnya sebagai mestinya atau ya udah menghilang aja begitu? Apakah sebenarnya johatsu ini tuh pilihan yang pengecut atau justru langkah yang paling berani untuk bertahan hidup? Coba kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan, hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Agus Di, see you at next video, bye.